Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tema tentang pengertian maqasid syariah, teori dan pembagiannya. Apa sih maqasid syariah itu? Maqasid syariah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Jadi, maqasid syariah itu merupakan sebuah konsep dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan bersama bagi semua manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh manusia itu sendiri. Secara lughawi, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Al-Syatibi, sebagai yang dikutip dari ungkapannya, yaitu sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian maqsid al-syari' meliputi 4 hal, yaitu tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. Kemudian yang terakhir, tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Teori maqasid syariah. Teori maqasid syariah yaitu bahwa maqasid syariah harus berpusat dan bertumbuh dalam 5 kemaslahatan, yaitu yang pertama, kemaslahatan agama, yang kedua kemaslahatan jiwa, yang ketiga kemaslahatan akal, yang keempat kemaslahatan keturunan, dan yang terakhir kemaslahatan harta. Para ulama memberikan gambaran tentang dan bertumbuh dalam 5 pokok kemaslahatan, yaitu yang pertama kemaslahatan agama, hifz al-din, yang kedua kemaslahatan jiwa, hifz al-nafs, dan yang ketiga kemaslahatan akal, hifz al-aql, yang keempat kemaslahatan keturunan, hifz al-nasl, dan yang terakhir kemaslahatan harta, hifz al-mal. Setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri. Yang pertama, doruriyat atau primer dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga kebutuhan 5 pokok kemaslahatan al-umur al-khamsah, baik dengan penegakan sendi-sendi yang utama, penetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan al-mafasid yang atau akan terjadi, penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Yang kedua, hajiyat atau sekunder adalah satu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal ruqyah diperbolehkan mengkasar atau menjamak bagi musafir. Yang terakhir, tahsiniyat atau tersier diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapkan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya. Itu saja yang dapat kelompok 10 sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon yang besar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.